Hanya gara-gara uang Rp10.000 seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh temannya. Korban dibunuh dengan senjata tajam usai menolak permintaan pelaku. David, 22 tahun, warga Jalan Raya Laksana, Kelurahan 3 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap karena telah membunuh Boy, 23 tahun, yang tak lain teman pelaku. Motif tewasnya korban akibat selisih paham antara pelaku dengan korban. Pelaku membunuh akibat korban menolak memberikan uang Rp10.000. Pelaku yang saat itu tak memiliki uang langsung dipukul korban berulang kali, namun pelaku membalasnya dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Korban tewas usai terluka di punggung dan dada, sementara pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait kasus pembunuhan terhadap teman dekatnya hanya karena masalah sepele uang Rp10.000 sudah bergabung bersama kami Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Polrestabes Palembang, Ibtu Irwan Sidik. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mbak. Baik Pak, sejauh ini proses pemeriksaan pelaku seperti apa dan apakah benar motifnya hanya karena uang Rp10.000? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa proses yang sudah kita lakukan adalah tahap sidik, artinya untuk saksi dan tersangkanya serta barang bukti sudah kita amankan lebih kurang 2 jam setelah kejadian. Untuk tersangka sudah kita masukkan ke dalam sel polsek. Baik, pada saat insiden terjadi, apakah pelaku memang dalam kondisi sadar membunuh temannya hanya karena uang Rp10.000, Pak? Iya, jadi antara korban dan pelaku ini, mereka ini berteman sudah lama. Malam itu mereka ini sedang ngobrol-ngobrol di lokasi TKP, dan pelaku meminta uang kepada korban. Karena korban merasa tersinggung, akhirnya korban memukul pelaku. Setelah memukul pelaku hidungnya berdarah, terdesak, akhirnya pelaku mencabut jenis senjata berjenis rencong, ditaruh di kantong dan langsung menusukkan ke punggung belakang, dan korban terjatuh, ditusuk kembali ke arah perut, sehingga korban terjatuh. Ya, apakah cekcok antara korban dan tersangka ini sudah kerap terjadi, Pak? Sementara belum dapat kita dalami apakah selama ini mereka ini terdapat cekcok yang lebih lanjut begitu. Untuk apa Pak pelaku membawa-bawa rencong pada saat hanya sedang bermain bersama teman-temannya? Kalau menurut pengakuan dari pelaku, bahwasannya rencong ini untuk menjaga dirinya selama sehari-hari dalam aktivitas kegiatan di lokasi. Baik, apakah memang profesi pelaku ini cukup beresiko hingga harus mempertahankan diri dengan membawa rencong, Pak? Jadi sebenarnya aktivitas pelaku ini sehari-harinya hanya berjualan di pasar di salah satu lokasi di wilayah kita. Jadi untuk beresiko, tidak beresiko kalau menurut saya. Untuk uang Rp10.000 ini apakah utang atau permintaan biasa sebetulnya, Pak? Sebenarnya setelah kita lakukan pendalaman, kenapa meminta uang ini hanya untuk membeli rokok malam itu. Oke. Begitu. Artinya permintaan itu sudah sering dilakukan? Iya, artinya antara korban dan pelaku kan sudah baik, dan korban pun keterangan dari pelaku juga sering meminta uang kepada pelaku. Apa yang menjadi penyebab utama munculnya emosi hingga sempat terjadi pemukulan, Pak? Pada saat pelaku meminta uang kepada korban, menurut keterangan pelaku, korban ini dalam keadaan berbau minuman. Selanjutnya sempat mencaci maki orang tua pelaku dan emosi, memukul hidung yang tidak diterima oleh pelaku. Salah satunya dia sempat mencaci orang tuanya, begitu.
Artinya antara pelaku dan korban sudah saling kenal ya Pak ya? Sudah saling kenal, dan sudah lama mereka ini berteman. Oke, berteman dalam artian teman satu desa atau satu kampung begitu atau satu profesi? Itu di daerah kita tidak terlalu jauh jaraknya, jadi bisa dikatakan satu kampung. Oke. Baik, Pak Irwan, sejauh ini sudah berapa lama korban dan pelaku ini berteman, Pak? Informasi didapat dari pelaku, mereka ini pernah sama-sama dalam satu sel. Dulu pernah sama-sama mempunyai masalah dan akhirnya mereka di dalam satu sel. Baru 4 bulan ini mereka keluar, akhirnya ngobrol-ngobrol seperti biasa, dan malam itu mereka bertemu lagi, begitu ngobrol Baik, lagi. jadi bisa dibilang keduanya ini residivis ya Pak ya? Iya, mereka ini residivis dan baru bebas 4 bulan yang lalu. Baik, terima kasih Pak Irwan Sidik telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Pemirsa, warga desa Buluh Sari, Banyuwangi, Jawa Timur mendatangi Polsek Gelagah untuk meminta seorang pemuda dibebaskan karena telah mencuri singkong sebanyak 20 kg. Warga mengumpul uang untuk menebus kerugian pemilik perkebunan singkong sebesar Rp50.000. Puluhan warga desa Buluh Sari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, warga meminta aparat kepolisian untuk meminta membebaskan seorang pemuda yang ditahan setelah mencuri 20 kg singkong untuk makan sehari-hari. Warga mengumpulkan uang sebanyak Rp50.000 untuk mengganti kerugian pihak perkebunan Kalidendo. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan saran dari pihak kepolisian untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Dua jasad penumpang yang ditemukan tewas tanpa busana di Pelabuhan Merak diduga tewas akibat menghirup karbon dioksida. Dua jasad saat ini masih berada di RSUD Derajat Prawira Negara, Serang, Banten. Dua jasad penumpang kendaraan minibus yang ditemukan tewas di dalam kendaraannya dengan kondisi tanpa busana di dermaga 3 Pelabuhan Merak masih berada di RSUD Derajat Prawira Negara, Serang, Banten. Menurut dokter forensik RSUD Derajat Prawira Budi Suhendar, kedua jenazah tersebut diduga tewas akibat menghirup karbon dioksida. Ada dugaan racunan daripada CO. Selanjutnya untuk memastikan sebab kematiannya ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau kegiatan otopsi. Kalau luka kita yang ditemukan adalah pada perempuannya luka lecet, tapi itu tidak berkaitan dengan kematian. Sebelumnya penumpang kapal roro di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten digegerkan penemuan mayat tanpa busana di dalam kendaraannya Minggu malam. Mayat berjenis kelamin pria dan wanita ini ditemukan dalam kondisi tak memakai busana. Dalam penemuan mayat tersebut, saat ini pihak kepolisian Resort Cilegon masih mendalami kasus yang menggemparkan seisi penumpang kapal. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejoli di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang berbuat asusila di kamar hotel tanpa menutup gorden kamar menjadi tontonan warga. Pasangan bukan suami istri ini diamankan polisi untuk dimintai keterangan, namun tidak ditemukan adanya unsur pidana dan langsung diperbolehkan pulang. Sepasang kekasih ini tidak menyadari jika perbuatan mereka direkam warga dari balik jendela hotel yang tembus pandang. Oleh warga, kejadian ini dilaporkan ke petugas kepolisian. Keduanya digerebek Satpol PP dan polisi saat sedang berbuat mesum. Polsek Kembangan menangkap pasangan bukan suami istri ini. Keduanya berstatus mahasiswa berusia 25 tahun. Keduanya juga sudah dimintai keterangan, namun tidak ada unsur pidana terkait perbuatan mesum yang mereka lakukan. Ajak ke kantor untuk memberikan keterangan terkait yang terjadi. Ya, untuk sementara kita masih meminta keterangan yang bersangkutan. Untuk proses hukum kita belum menemukan tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap kedua orang tersebut.
setelah selesai pemeriksaan, kemarin kita persilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada pidana karena hubungan atas dasar suka sama suka dan keduanya berencana menikah dalam waktu dekat. Oleh polisi, pasangan muda-mudi ini dikembalikan ke keluarga mereka. Kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP serta Suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat untuk menindak pengelola hotel. Sementara itu, kamar tempat perbuatan asusila telah disegel oleh petugas Satpol PP. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menyita beberapa barang bukti dalam dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi kepada anak dan istrinya di Jakarta. Barang bukti ini nantinya dikirim ke laboratorium forensik untuk diambil data. Rekam. Biar aku berapa malam ini. Pihak Polres Metro Jakarta Utara telah memiliki gambaran suasana kejadian di lokasi dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi terhadap istri dan anaknya. Gambaran diperoleh polisi usai melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman keluarga. Polisi juga telah menerima hasil visum korban. Nantinya penyidik Polres Jakarta Utara meminta keterangan dari dokter yang menangani visum. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa handphone. Namun polisi belum memberikan keterangan apakah handphone yang rusak milik pelaku atau korban. Telah melakukan olah TKP. Kami sudah memiliki gambaran bagaimana suasana ataupun kondisi yang ada di tempat kejadian pada hari Jumat tanggal 24 sekira pukul 22.00 tersebut. Penyidik sudah mengambil beberapa gambar dan kemudian sudah. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan diculik saat bermain bersama temannya. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga wanita yang pernah tinggal tidak jauh dari rumah korban. Polisi membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita menggandeng Putri Ramadhani di Jalan Fatur Rahman, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV ini, Putri diduga dibawa seorang wanita muda yang pernah tinggal di sekitaran rumah korban dan dikenal oleh warga sekitar. Anak perempuan berusia 3 tahun ini sebelumnya dilaporkan menghilang pada Senin siang saat bermain bersama teman-temannya di lingkungan yang tidak jauh dari rumahnya. Tanggal lihat dia mainnya masih yang dicurigai ini, Puput sama si Bilkis, main bertiga. Oh, itu mainnya nggak jauh dari rumah ibu? Enggak, ya, Pak? Kira-kira 15 meter lah. Tapi ibu sendiri kenal nggak Bu sama Puput ini, Bu? Kenal dekat enggak, kan kenal CRT aja. Tapi ibu sering lihat juga Puput ada di sini ya, Bu ya? Jarang dia. Jarang. Rumah neneknya di sini di RT 15. Oh, karena dia juga nggak tinggal di sini ya, Bu ya? Ya enggak. Orang tua Putri telah melaporkan penculikan ini ke polisi. Keluarga dan warga Gang Palem berharap agar bocah perempuan ini bisa segera ditemukan dan tidak terjadi apa-apa. Dan jika ada warga yang melihat atau mengetahui keberadaan Putri untuk bisa melaporkannya ke polisi. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu kembali menjadi sorotan karena gaya rambutnya yang dicat pirang. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.